Hadirnya S20 series di tahun 2020 ini banyak yang mengeluhkan desainnya yang terlihat sama seperti ponsel kelas mid-range-nya Samsung dan membuat ponsel flagshipnya tahun ini menjadi kurang premium dan memiliki desain yang sangat membosankan. Tapi nggak bisa ditampik juga kalau dari segi hardware Samsung S20 series ini hadir dengan kemampuan chipset yang lebih canggih. Jujur yang paling menarik perhatian saya di S20 series ini cuma satu, yaitu refresh rate layarnya yang sudah 120Hz. Itu aja. Tapi akhirnya saya mikir dua kali nih buat pilih S20 series, karena sekarang S10 harganya udah turun. Kenapa ponsel ini begitu menarik di tahun ini? Apakah dia akan jadi daily driver saya yang baru? Dan kenapa saya nggak pilih S20 series aja? Ya, sebelum pakai S10 Plus ini, daily driver saya adalah iPhone 11 Pro dan saya udah pakai iPhone 11 Pro selama beberapa bulan terakhir. Dan kenapa saya memutuskan untuk mencoba S10 Plus ini? Karena saya penasaran banget sama perkembangan dari Android. Dan juga kabarnya One UI yang sekarang ini udah jauh lebih bagus, jauh lebih interaktif, dan juga jauh lebih halus. Dan katanya nggak kalah sama iOS. Selain itu untuk harga S10 Plus ini sekarang juga udah turun dan udah lebih murah. Dan kabarnya banyak yang mengeluhkan desain S20 series yang katanya tuh handphone flagshipnya Samsung, tapi kok desainnya sama aja kayak kelas mid-range dan juga low-nya Samsung ya. Dan apakah benar S10 Plus ini masih layak? Dan sekarang yang akan saya bahas adalah dari sudut pandang apakah S10 Plus ini di tahun 2020 ini atau mungkin kedepannya nanti masih layak untuk dipakai, apa nggak nanggung sekalian aja beli S20 series. Bersama saya Korul Arifin, yuk kita bahas sekarang juga. Oke, pertama saya akan bahas desainnya dulu deh. Sekelas flagship di tahun 2019 lalu, material yang digunakan sama Samsung S10 Plus ini masih menggunakan kaca dengan bezel aluminium. Unit yang saya punya ini warnanya Prism White, masih sama dengan S-series tahun lalu. Pada sisi kiri dan kanan layarnya memiliki lekungan yang kalau dibandingin sama S9 sih ini nggak sedalam S9 lekungannya. Kekurangan layar lekung menurut saya cuma satu, susah cari anti gores atau tempered glass buat ngelindunginnya. Untuk dimensinya memiliki panjang 157,6 mm, lebar 74,1 mm, dan ketebalan 7,8 mm. Beratnya 175 gram. Menurut saya bobotnya terasa sangat ringan. Kalau saya bandingin sama iPhone 11 Pro saya yang ukurannya lebih kecil, si S10 Plus ini malah lebih ringan. Di bagian depan, layarnya menggunakan panel yang diberi nama Dynamic AMOLED, yang diklaim lebih cakep dari Super AMOLED-nya Samsung. Berukuran 6,4 inci dengan resolusi 1440 x 3040 pixel dengan kerapatan pixel 522 ppi dan sudah mendukung HDR10+ berbalut Corning Gorilla Glass 6. Sayangnya untuk refresh rate di S10 Plus ini masih 60Hz, belum 120Hz seperti S20 series. Desain punch hole di kamera depan gini menurut saya lebih bagus ya daripada notch. Ini sih lebih ke selera aja sih. Yang saya suka dari desain S10 Plus ini adalah ya karena desain kamera utamanya yang didesain secara horizontal dan ini berbeda dan ini kayak menggambarkan banget bahwa ini loh S-seriesnya Samsung yang begitu eksklusif begitu. Karena S20 sekarang ini punya desain kamera utama yang sama aja kayak A-series ataupun mungkin seri-seri Samsung yang di bawahnya. Selain itu untuk kamera depannya ini menggunakan desain Infinity O atau ada punch hole di situ dan memang untuk S10 Plus ini punya punch hole yang lebih besar dan agak ganggu memang awalnya, tapi kalau udah kebiasaan ini tuh enak juga kok dipandang. Lanjut ke spesifikasi Samsung Galaxy S10 Plus ini. Karena yang saya pakai ini resmi Indonesia, pastinya dia menggunakan prosesor Exynos 9820 dengan pabrikasi 8 nanometer. Sejujurnya saya pengen banget cobain yang versi Snapdragon. Katanya sih lebih ngebut dan lebih enak buat gaming. Selain itu banyak yang bilang versi Snapdragon lebih hemat baterai. Gak ngerti deh kenapa Samsung cuma ngeluarin versi Snapdragon ke beberapa negara aja. Padahal pasarnya di Indonesia saya rasa bakalan senang banget sih sama yang versi Snapdragon. Untuk RAM-nya sebesar 8GB dan kapasitas penyimpanan internalnya ada yang 128GB, 512GB, dan 1TB. Yang saya pakai ini yang versi 128GB ya. Dan by the way bisa ditambah lagi dengan microSD hingga 1TB, karena ada slot microSD hybrid di dalamnya. Jadi harus milih nih, mau milih SIM card plus microSD atau mau milih dual SIM tanpa microSD.
Buat penggunaan sehari-hari saya seperti chatting, sosial media, streaming YouTube, main game ringan hingga berat, ini udah sangat mumpuni. Apalagi kalau yang dipakai adalah yang versi Snapdragon, yang kabarnya lebih mumpuni untuk urusan gaming. Oke, per tahun 2020 ini Samsung Galaxy S10 Plus ini sudah mendukung One UI versi 2.1 dengan sistem operasi Android 10. Dan ini udah jauh lebih baik dibandingkan dengan terakhir saya menggunakan Samsung yang masih One UI versi pertama. Dan meskipun emang ini belum bisa dibilang sesmooth atau bisa menyamakan smoothnya iPhone atau iOS, tapi ya ini adalah sebuah kemajuan ya dari Samsung. Dan mungkin aja ke depannya sistem-sistem operasi Samsung ini, One UI Samsung ini bisa lebih baik lagi dan bisa lebih halus. Harapan saya sih begitu, karena memang ini udah enak banget. Selain itu untuk tampilannya ini juga udah semakin rapi, semakin bagus, semakin simple. Dan juga warna-warnanya tuh nggak terlalu berlebihan atau nggak lebay. Menurut saya untuk sistem operasi Android, UI terbaik di sistem operasi Android ini masih dipegang sama Samsung. Ini menurut saya ya. Oke, kita lanjut ke sektor yang paling saya suka, kameranya. Kamera utama Galaxy S10 Plus ini punya 3 lensa. Lensa utamanya 12 megapiksel dengan dual aperture yaitu f1,5 dan f2.4 dual pixel PDIF OIS. Kemudian ada lensa telefoto 12 megapiksel juga dengan aperture f2.4 OIS dan bisa 2 kali optical zoom. Sedangkan ada lensa ultra wide angle 16 megapiksel dengan aperture f2.2. Dia bisa merekam video hingga 4K 60 frame per second dan memiliki fitur yang namanya Super Steady Video. Untuk hasil foto dan videonya silahkan kamu nilai sendiri ya. Oh ya, by the way, beberapa waktu lalu saya sempat membandingkan hasil foto dari software kamera bawaan Samsung S10 Plus ini dan juga hasil foto dari Gcam yang sudah dimodif. Kamu bisa bandingkan sendiri nih, menurut kamu mana yang lebih bagus? Untuk fitur dari kameranya juga udah lengkap banget sih menurut saya. Fitur-fitur yang ada di S20 series juga sudah tersedia di S10 Plus ini, seperti single take dan live focus video. Untuk kualitasnya juga ada peningkatan nih. Good job Samsung. Nah, untuk kamera depannya menggunakan lensa 10 megapiksel dengan aperture f1.9 dual pixel PDIF dan sudah support perekaman video hingga 4K di 30 frame per second. Dan ada lensa tambahan beresolusi 8 megapiksel. Bukan aperture-nya f2.2 wide angle sebagai lensa depth sensor. Saya heran kenapa lensa tambahannya bukan ultra wide aja ya, padahal mungkin ini akan lebih dibutuhin kalau mau selfie rame-rame. Untuk hasilnya bisa dilihat seperti ini. Sampel video menggunakan kamera depan dari Samsung Galaxy S10 Plus, dan ini handheld, nggak pakai tambahan tripod ataupun nggak pakai tambahan gimbal. Audionya juga langsung dari handphonenya. Silahkan dinilai sendiri apakah bagus, cocok buat vlogging. Kayaknya kurang wide sih, tapi ya silahkan dinilai sendiri aja. Untuk urusan speaker, S10 Plus ini menurut saya punya stereo speaker yang enak buat didengar. Dia juga sudah support Dolby Atmos dan dituning langsung oleh AKG, yang pastinya enak lah buat multimedia ataupun gaming. Hasil speakernya kurang lebih seperti ini.
Untuk sektor keamanan, S10 ini menggunakan sensor sidik jari dalam layar atau fingerprint under display. Untuk kecepatan membacanya di tahun 2020 ini udah pasti bukan yang tercepat ya. Wajar lah ya, karena kalau nggak salah Samsung pertama kali ngenalin fitur ini ya di S10 series ini tahun lalu. Sayang sekali dia juga masih suka miss membaca sidik jari saya. Sertifikasi anti-air dan debu IP rating juga udah pasti hadir di flagshipnya Samsung ini. Bersertifikasi IP68 yang berarti tahan debu dan air hingga kedalaman 1,5 meter hingga 30 menit, pastinya aman deh buat diajak basah-basahan. Fitur wireless charging dan wireless power share juga udah ada. Lumayan membantu nih kalau kamu punya dua ponsel kayak saya gini. Meski ketahanan baterainya nggak bisa dibilang wah, tapi kalau bukan jadi ponsel utama sih menurut saya sudah cukup bagus. Hitung-hitung jadi backup powerbank lah ya buat iPhone saya. Kesimpulannya, buat saya karena sudah terbiasa menggunakan ponsel compact, jadi harus lebih beradaptasi lagi dengan menggunakan Samsung Galaxy S10 Plus ini karena ukurannya dia lebih besar. Tapi ini enak karena bobotnya menurut saya ini ringan banget, bahkan lebih ringan dari iPhone 11 Pro saya. Selain itu, kalau ini buat seorang content creator atau desainer atau kamu suka bikin-bikin video-video dari ponsel, ini cukup bagus dan sudah cukup oke karena kualitas fotonya, kualitas videonya juga sudah cukup bagus. Meskipun sebenarnya kalau untuk sektor video saya lebih prefer menggunakan iPhone ya untuk videonya. Nah, tapi kalau buat kamu yang suka gaming, sebenarnya ya chipset Exynos yang ada di Samsung Galaxy S10 Plus ini juga sudah cukup bagus, tapi mungkin kamu akan lebih baik pakai yang Snapdragon ya. Sampai sekarang saya juga masih bingung kenapa Samsung di Indonesia tidak menghadirkan yang versi Snapdragon. Padahal pasarnya sebenarnya lebih banyak yang menantikan Samsung flagship versi Snapdragon-nya untuk di Indonesia. Dan agak susah juga buat cari yang versi Snapdragon karena memang Samsung di Indonesia tidak memberikan layanan purna jual untuk kamu yang menggunakan Samsung versi Snapdragon. Jadi kalau ada apa-apa ya kamu harus servis di luar service center resminya Samsung. Di luar itu semua hal-hal penting yang ada di ponsel flagship udah pasti ada di Samsung Galaxy S10 Plus seperti anti air, anti debu dan juga NFC dan juga beberapa fitur-fitur tambahan lainnya. Dan sebagai informasi, Samsung Galaxy S10 Plus ini adalah flagship terakhir Samsung yang masih ada headphone jack. Jadi buat kamu yang masih pakai jack audio konvensional, mungkin ini adalah handphone terakhir dari Samsung yang level flagship yang masih ada ya headphone jacknya. Dan menurut kamu gimana? Apakah Samsung Galaxy S10 Plus ini layak dipakai untuk tahun 2020 ini dan juga beberapa tahun ke depan? Ya memang dukungan untuk sistem operasi Android sendiri dan juga One UI masih mungkin akan diberikan oleh Samsung hingga 2 tahun ke depan, tapi ya silahkan lagi kembali ke kebutuhan kalian, apakah Samsung ini sudah lebih dari cukup. Dan saya sih ngerasa dibandingin sama S20 series, mendingan S10 Plus ini aja. Karena dari S20 series yang benar-benar mencolok peningkatannya adalah ya 120 Hz refresh rate screen-nya aja, selebihnya nggak terlalu signifikan lah buat saya. Oke, itu aja review saya untuk Samsung Galaxy S10 Plus di tahun 2020 ini. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar apakah S10 Plus ini masih layak untuk dipakai hingga beberapa tahun ke depan. Dan terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Arifin pamit.